semuanya, apa kabar? Saya yakin Anda semuanya baik. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kita berpantun dulu. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum presentasi dimulai, mari bersama-sama ucapkan Bismillah. Hari Minggu berjalan menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Seliati, saya biasa dipanggil Ati. Latar belakang saya adalah seorang mentor bisnis online dan sekaligus mahasiswi pasca sarjana di Universitas Negeri Makassar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan kali ini adalah konsepsi belajar seraya bermain anak usia dini. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu pengertian anak usia dini itu apa. Nah, jadi anak usia dini merupakan masa di mana anak mengalami perkembangan dalam berbagai kemampuan. Oke, pada masa usia dini, anak masih sangat suka bermain. Sehingga semua pembelajaran dilakukan dengan bermain, sambil belajar ataupun sambil belajar bermain seraya. Oke, jadi pada masa usia dini, anak masih sangat suka bermain. Sehingga semua pembelajaran dilakukan dengan bermain sambil belajar. Prinsip bermain sambil belajar adalah sebuah desain kegiatan belajar yang sesuai dengan karakter usia pra-sekolah. Bermain sambil belajar juga merupakan prinsip utama dalam mengembangkan seluruh potensi anak usia pra-sekolah melalui stimulasi. Oke, jadi macam-macam bermain dan manfaatnya. Menurut Sudarna, tahun 2014, ada dua macam permainan. Yang pertama adalah permainan aktif dan pasif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan adalah permainan aktif. Permainan aktif sendiri dibagi jadi 5. Yang pertama bermain bebas dan spontan atau eksplorasi. Nah, dalam permainan ini, anak dapat melakukan segala hal yang diinginkannya. Tidak ada aturan-aturan dalam permainan tersebut. Dalam permainan ini, anak melakukan eksperimen ataupun menyelidiki atau mencoba dan mengenal hal-hal baru. Nah, yang kedua adalah drama. Dalam drama, anak memerankan suatu peran, meniru karakter yang dikagumi dalam kehidupan yang nyata atau dalam media massa. Terus yang ketiga adalah bermain musik. Nah, bermain musik dapat mendorong anak untuk mengembangkan tingkah laku sosialnya, yaitu dengan bekerja sama dengan teman-teman sebayanya dalam memproduksi musik. Nah, atau bernyanyi, atau berdansa, ataupun memainkan alat musik itu sendiri. Nah, yang keempat adalah mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu. Nah, kegiatan ini sering menimbulkan rasa bangga terhadap anak karena anak mempunyai koleksi lebih banyak dibandingkan teman-temannya yang lain. Anak terdorong untuk bersikap jujur, bekerja sama, dan bersaing. Terus yang kelima adalah permainan olahraga. Nah, dalam permainan olahraga, anak banyak menggunakan energi fisiknya sehingga sangat membantu perkembangan fisiknya sendiri. Kegiatan ini mendorong sosialisasi anak dengan belajar bergaul, bekerja sama, memainkan peran pemimpin, serta menilai diri dan kemampuannya secara realistik dan sportif. Yang kedua adalah permainan pasif. Nah, permainan pasif sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah membaca. Nah, membaca merupakan kegiatan yang sehat. Membaca akan memperluas wawasan dan pengetahuan anak, sehingga anak pun akan berkembang kreativitasnya dan kecerdasannya. Terus yang kedua adalah mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik dapat mempengaruhi anak baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positifnya adalah anak akan bertambah pengetahuannya, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu apabila anak meniru hal-hal yang didengarkan seperti kekerasan, kriminalitas, ataupun hal-hal negatif lainnya. Terus yang ketiga adalah menonton televisi. Nah, pengaruh televisi sama seperti mendengarkan musik tadi. Nah, baik pengaruh positif ataupun negatifnya. Nah, menurut Wirya Sumarta dalam tim redaksi Familia tahun 2023, manfaat bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat fisik tubuh lewat gerakan-gerakan otot. Terus yang kedua adalah mengembangkan kepribadian melalui sikap sportif, jujur, kerjasama, dan moral. Terus yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi, semakin mendekatkan hubungan antara anak dengan teman-temannya, orang tua, dan gurunya. Terus yang keempat adalah melatih bermasyarakat. Terus yang kelima adalah mengenal lingkungan sendiri sedini mungkin. Terus yang keenam adalah mencegah dan
menyembuhkan tekanan batin. Terus yang ketujuh adalah merupakan sumber belajar. Bermain sebagai pembelajaran bagi anak usia dini, menurut Sabil Rizaldi tahun 2014, menjelaskan beberapa metode pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Terus yang kedua, yaitu bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan dalam melakukan pesan-pesan yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Terus yang ketiga adalah berdharma wisata. Nah, dharma wisata sendiri adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek yang sesuai dengan bahan kegiatan yang sedang dibahas di lingkungan kehidupan anak. Terus yang keempat adalah bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda dan peran-peran tertentu di sekitar anak tersebut. Oke, yang kelima adalah peragangan atau demonstrasi. Peragangan atau demonstrasi adalah kegiatan di mana tenaga pendidik atau tutor atau guru tersebut memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditirukan oleh anak-anak. Terus yang keenam adalah pemberian tugas kepada anak. Nah, pemberian tugas merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan sehingga anak dapat mengalami secara nyata dan melaksanakan tugas secara tuntas. Terus yang ketujuh adalah latihan. Latihan adalah kegiatan melatih anak untuk menguasai khususnya kemampuan psikomotorik yang menuntut koordinasi antara otot-otot mata dan otak. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kesimpulan dari video tersebut. Kesimpulannya adalah bermain merupakan cara belajar yang sangat penting bagi anak usia dini, tetapi seringkali guru, orang tua memperlakukan mereka sesuai dengan keinginan orang dewasa, bahkan sering melarang anak untuk bermain. Akibatnya, pesan-pesan yang diajarkan orang tua sulit diterima anak karena banyak hal-hal yang dikuasai oleh anak dilarang oleh orang tuanya. Sebaliknya, banyak hal yang dikuasai orang tua tetapi tidak disukai oleh anak tersebut. Nah, untuk itu, orang tua dan guru pada lembaga pendidikan anak usia dini perlu memahami hakikat perkembangan anak-anak dan hakikat pendidikan anak usia dini agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan jalan pikiran dan tingkat perkembangan mereka. Oke, sekian pembahasan kita kali ini, yaitu konsepsi belajar seraya bermain anak usia dini. Jadi sebelum video ini berakhir, saya ada pantun untuk Anda semua. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Jika ada salah kata, jangan dimasukkan dalam hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.